Pria ini menemukan seekor burung kecil di rerumputan. Tapi saat mengangkatnya, burung kecil ini seperti manusia. Karena penasaran, ia membawanya pulang. Sebelum memasuki rumah, dia menengadah ke langit dan bertanya, "Anak siapa ini? Jika tidak ada yang mengaku, saya akan membawanya pulang." Sang istri juga bingung, ini manusia atau burung? Setelah mengamati beberapa saat, mereka menyimpulkan bahwa ini adalah manusia burung dalam tradisi. Melihat burung yang sangat cantik, pasangan itu memutuskan untuk merawatnya. Mereka juga menamainya Tiamai. Di malam hari wanita itu memeluk Tiamai untuk tidur. Saat itu Emily merajut pakaian kecil untuknya. Kemudian ia memakaikannya ke tubuh manusia burung itu. Sekarang ia seperti anak normal. Kemudian Eno membuat sebuah keranjang. Lalu keduanya membawa Tiamai jalan-jalan. Kekecilan dan kelucuannya menarik perhatian orang-orang. Mereka juga ingin memeluknya. Beruntung Emily mendorong roda bayi tersebut, sehingga rahasianya tidak terungkap. Di bawah perawatan dari keduanya, Tiamai perlahan menjadi dewasa. Bahkan keranjang kecil tidak bisa menampungnya lagi. Tapi saat Emily berbalik, Tiamai menghilang. Dia berlari ke bawah, mencoba menggunakan sayap untuk terbang. Emily yang bahagia duduk di halaman melihat Tiamai belajar terbang. Malam ini Tiamai tertarik pada kawanan burung di luar jendela. Secara naluri dia juga melebarkan sayap. Tapi saat melihat ayah di tempat tidur, dia segera melepaskan pikiran ini. Terbang langsung ke celah antara keduanya dan langsung tertidur. Hari ini Tiamai bermain dengan ayam. Tiba-tiba ia mengeluarkan suara. Sang ibu juga sadar bahwa Tiamai sudah cukup umur untuk belajar. Jadi Emily mengajarkannya berbicara. Tapi sekeras apapun ia mengajarkannya, Tiamai hanya bisa mengeluarkan suara binatang. Ketika Tiamai tumbuh, masalah terus datang. Sekarang ia hanya suka memakan serangga kecil. Hari ini ada laba-laba di lantai. Tiamai mengambilnya dan langsung memakannya. Ini membuat Emily merasa ngeri. Tapi ia menyimpan cacing tanah di atas piring. Emily ingin mengajarkan cara menggunakan garpu kepada Tini. Tetapi sayapnya tak berlengan. Melihat Tiamai selalu menatap dunia di luar, Emily memutuskan membiarkannya jalan-jalan. Mereka pergi ke restoran untuk makan. Dua burung beo dalam sangkar menarik perhatiannya. Tiamai juga ingin mengepakkan sayapnya. Beruntung ibu memasang jubah yang cukup ketat. Karena jika seseorang melihat sayapnya, kemungkinan besar dia akan ditangkap. Sekarang seorang pemburu melewati mereka. Karena takut tertangkap, ia mengurung Tiamai di toilet. Tetapi saat Emily kembali, dia hanya menemukan sepatu kecil di toilet. Tiamai terbang keluar dari pintu. Emily berteriak dan menyuruhnya kembali. Tapi Tiamai pura-pura tidak mendengar. Terbang bersama kawanan burung. Ini pertama kali ia terbang jarak jauh. Sehingga Tiamai pun terjatuh. Beruntung ia jatuh melewati sunroof dan jatuh di tempat tidur. Di sisi lain Emily dan Eno mulai mencari Tiamai. Mereka pergi dengan kereta. Saat ini seorang gadis kecil masuk ke kamar itu. Tiamai sedang tidur nyenyak. Melihat manusia burung kecil, ia tidak takut, dan mencoba menyentuh sayap Tiamai. Karena dari keluarga tunggal, jadi dia juga merasa kesepian. Keduanya langsung menjadi teman. Gadis itu menggunakan bulu dan ranting pohon untuk membuat sarang bagi Tiamai. Ketika tidak ada orang di rumah, Tiamai dengan gembira mengepakkan sayapnya dan terbang langsung ke sebuah pohon besar. Meskipun dia memanggilnya, Tiamai tidak turun. Dia hanya bisa menjaga Tiamai di bawah. Keesokan paginya ia bertemu pasangan yang mencari Tiamai. Setelah tahu Tiamai ada di pohon, keduanya terkejut. Sampai mereka mencoba memanjat, Tiamai sudah terbang jauh. Jadi mereka pergi bersama untuk mencari Tiamai. Setelah beberapa kali mencoba terbang, Tiamai menjadi lebih fleksibel. Dia dan burung terbang bersama. Tapi karena perbedaan bentuk, kawanan burung melihatnya sebagai manusia. Jadi mereka menyerangnya. Tiamai jatuh di atap gereja. Orang yang lewat mengira anak kecil itu celaka. Jadi mereka menghubungi pemadam kebakaran. Mereka meregangkan trampolin. Ada juga yang memanjat untuk menyelamatkan. Tetapi setelah sampai di atas menara, Tiamai terbang menjauh. Tapi Mai sangat menyalahkan diri sendiri. Dia pikir Tiamai diambil oleh seekor burung besar. Setelah Eno dan Emily mengetahui ceritanya,
Mereka langsung mendatangi Mai, mengatakan bahwa Mai tidak mati. Ia terbang. Untuk mengkonfirmasi, Mai segera pergi bersama mereka untuk mencari Mai. Tapi terdengar tembakan pemburu di kejauhan. Kemudian mereka melihat jubah Mai jatuh. Mereka bergegas pergi, karena Mai takut ketinggian. Jadi gadis itu yang berinisiatif turun untuk menemukannya. Tapi sekeras apapun ia mencari, ia tak dapat menemukannya. Setelah itu mereka terus berjalan untuk mencarinya. Di malam hari Mai terpeleset dari rerumputan. Ia tidak sengaja menemukan Mai terjebak di pohon. Mai melawan ketakutannya dan mencoba untuk menyelamatkannya. Mencoba mengobati sayapnya yang terluka. Kemudian menyarankan Mai untuk terbang. Setelah pasangan itu mendengar berita tersebut, mereka sangat tercengang untuk mengejar Mai secepat mungkin. Mereka menggunakan sepeda motor. Mai terbang di atas lautan. Tapi mereka masih selangkah di belakang. Dia terbang di atas pantai. Keduanya hanya bisa berdiri dan menyaksikan kepergiannya. Lalu duduk di pantai. Mereka berdoa untuk gadis kecil itu. Untuk pertama kalinya Mai melihat laut. Ia cukup gelisah. Kekuatannya berkurang. Kemudian ia pun jatuh ke laut. Saat mereka bersiap pergi, Eno seperti merasakan sesuatu. Dia menjatuhkan barang bawaannya dan berlari ke tengah laut. Benar saja, ia menemukan Mai telah dilanda ombak. Dia segera menyelamatkannya. Akhirnya keluarga bersatu kembali. Malam itu Emily menyiapkan kumbang rebus untuk Mai. Tapi setelah makan malam, Mai terus melihat keluar, bahkan menabrak jendela. Keduanya tidak tahan melihatnya terluka. Kemudian memutuskan untuk melepaskannya. Mereka menyuruh Mai untuk memperhatikan keselamatan. Kemudian Emily segera melepaskannya. Sayap membubung merasakan langit yang luas. Mungkin ini potret nyata orang tua dan anak di dunia nyata. Setiap orang tua pasti mengkhawatirkan anaknya. Tapi ketika anak tumbuh, ia membutuhkan kehidupan dan ruang. Itu membuat anak menjadi lebih dewasa dan kuat. Cerita pun berakhir.